Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Sundari, NPM 230002086, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan resume materi, metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode dan teknik alternatif penyelesaian sengketa. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, baik melalui pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau non-litigasi. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Dan di Indonesia, dasar hukum alternatif penyelesaian sengketa atau APS diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, di mana Undang-Undang APS ini adalah peraturan undang-undangan yang paling komprehensif tentang APS di Indonesia, di mana mengatur tentang berbagai metode APS termasuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. APS juga mengatur tentang lembaga-lembaga APS seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Lembaga Mediasi Nasional. Yang kedua, peraturan perundang-undangan. Selain ada UU UPS, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang UU APS. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang penyelesaian perkara obat dan makanan secara non-litigasi. Selanjutnya adalah asas-asas dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama ada asas keadilan, di mana mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Yang kedua adalah asas kepastian hukum, menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten dan yang selanjutnya adalah asas-asas dalam penyelesaian sengketa. Yang pertama ada asas keadilan, di mana mencapai penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Yang kedua ada asas kepastian hukum, di mana menerapkan hukum yang berlaku secara konsisten dan objektif dalam penyelesaian sengketa. Yang ketiga ada asas transparansi, di mana menjamin proses penyelesaian sengketa yang terbuka dan akuntabel. Yang keempat ada asas kontraktual, di mana kesepakatan dua pihak harus tertulis bahwa kedua pihak menyetujui penyelesaian dilakukan di luar pengadilan. Dan yang terakhir ada asas rahasia, di mana tidak disaksikan oleh orang lain yang bersengketa yang tahu jalannya penyelesaian sengketa. Baik, selanjutnya adalah macam-macam teknik penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama ada negosiasi. Negosiasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam alternatif penyelesaian sengketa, di mana negosiasi adalah proses dua pihak atau lebih yang bersengketa berunding secara langsung untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua ada mediasi. Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling umum digunakan dalam penyelesaian sengketa, di mana mediasi adalah proses di mana dua pihak atau lebih yang bersengketa berunding dengan bantuan seorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Gimana tujuan mediasi ini? Yaitu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Yang kedua, mempertahankan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Yang keempat, meningkatkan kepuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa. Adapun metode selanjutnya yaitu adalah konsolidasi, di mana salah satu metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa. Berbeda dengan mediasi dan negosiasi yang berfokus pada penyelesaian sengketa antar dua pihak, konsolidasi melibatkan banyak pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Adapun tujuan konsolidasi, yang pertama, mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, mengikat koefisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa,
mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan, meningkatkan kepuasan para pihak terhadap hasil penyelesaian sengketa, dan yang terakhir yaitu memperkuat hubungan baik antara yang bersengketa. Adapun selanjutnya arbitrase. Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori alternatif penyelesaian sengketa, di mana dalam arbitrase para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa kepada satu atau beberapa arbiter yang netral dan independen. Keputusan yang disebut dengan arbitrase yang bersifat final dan mengikat para pihak. Adapun tujuan arbitrase yaitu mencapai penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien. Yang kedua, menjaga kerahasiaan sengketa, membebaskan para pihak dari proses peradilan yang rumit dan memakan waktu. Yang terakhir, memberikan para pihak kontrol yang lebih besar atas penyelesaian sengketa. Nah, setelah tadi ada beberapa penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang terakhir adalah litigasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan. Dalam litigasi, hakim akan bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak untuk membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan oleh pihak sebelum memutuskan perkara. Adapun tujuan litigasi yaitu untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan berdasarkan hukum. Yang kedua, menjaga kepastian hukum dan keterlibatan masyarakat. Dan yang keempat, melindungi hak-hak pihak yang bersangkutan. Baik, langsung pada materi selanjutnya yaitu choice of forum and law, di mana dalam dunia bisnis dan hukum internasional, choice of forum dan choice of law adalah merupakan dua elemen penting dalam penyelesaian sengketa. Keduanya berfungsi untuk menentukan di mana sengketa akan diselesaikan, entah itu di pengadilan negeri, arbitrase internasional, dan lain-lain. Lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, dan prosedur apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan choice of law adalah hukum mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa, aturan dan prinsip hukum mana yang akan diterapkan dalam perkara. Pemilihan choice of forum dan law ini biasanya dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian melalui klausula pilihan hukum dan forum. Klausula ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan membantu menghindari kompilasi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Materi selanjutnya yaitu asinkronus, di mana asinkronus ini mengacu pada metode penyelesaian sengketa yang tidak memerlukan interaksi langsung pada pihak yang sama. Dalam penyelesaian sengketa asinkronus ini, para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara bertukar informasi dan dokumen secara online melalui platform seperti email, pesan instan, dan portal online khusus penyelesaian sengketa, di mana melibatkan mediator atau arbiter online untuk membantu proses mediasi atau penyelesaian sengketa secara virtual menggunakan platform untuk menggunakan persidangan secara online dengan conferencing. Selanjutnya saya akan memberikan analisis saya terhadap pasal 54, 60, dan 70 Undang-Undang 30 tahun 1999. Yang pertama, pasal 54 tentang pemeriksaan perkara, di mana pasal ini memastikan tertibnya proses pemeriksaan dan memudahkan arbiter dalam menganalisis perkara, mulai dari wewenang dan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilisasi proses arbitrase. Selanjutnya pasal 60 tentang putusan arbitrase, di mana di sini mengatur tentang kepastian hukum, finalitas tentang putusan arbitrase ini, dan tentang eksekusi putusan, di mana finalitas ini penting untuk memastikan penyelesaian sengketa ini definitif dan tidak berkelanjutan lagi. Selanjutnya tentang eksekusi putusan, di mana hal ini memberikan kekuatan eksekutorial bagi putusan arbitrase dan memastikan bahwa kepatuhan para pihak terhadap putusan tersebut. Selanjutnya pasal 70 tentang pembatalan putusan arbitrase, di mana di sini pengawasan kualitas putusan. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kualitas putusan arbitrase dan memastikan putusan yang dihasilkan sesuai dengan hukum dan keadilan. Terus perlindungan hak dan para pihak. Dan terakhir yang paling penting adalah kepastian hukum, di mana mekanisme pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa putusan yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan hukum. Selanjutnya adalah analisis saya terhadap pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 30 tahun 1999, di mana intinya adalah pada pasal 62
Ayat 1 dan 2 UU APS merupakan landasan hukum yang kuat bagi ketetapan arbitrase sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan final, di mana ketetapan arbitrase memberikan kepastian hukum dan kepatuhan bagi para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.